Dan kemudian mereka menyatakan bahwa ini bukan hanya dari sisi alumni, tapi di dalam sendiri, di internal UGM sendiri, orang yang meyakini atau masih membela Jokowi itu jumlahnya sedikit. Ketika RRT ini yang notabene adalah bagian dari keluarga Gajah Mada, berani untuk bicara, berani untuk melakukan penelitian, maka mereka bahagia sekali. Saudara sekalian, saya dipesan oleh Dr. Tiva kalau mau membeli bukunya sudah ready. Tapi ready-nya nanti kita disampaikan langsung oleh Dr. Tiva. Dok, dokter tadi cerita sebelum kita on air bahwa di UGM itu berbeda 180 derajat dibandingkan tanggal 18 Agustus lalu. Betul. 19 Agustus lalu. 19 Agustus lalu semua orang memusuhi Dr. Tiva CS, tetapi tanggal kemarin semua orang tidak memusuhi. Silakan Dok, diperjelas. Ya, jadi kami muhibah ke beberapa kota, ya itu terencana maupun tidak terencana, tapi menjadi sebuah rangkaian dari peristiwa yang nanti akan saya ceritakan satu demi satu. Nah, kita loncat kepada hari kedua, di mana kita ke Jogja dengan agenda pertama adalah ke UGM. Kita ke UGM itu bersama tim, ya, kebetulan RRT yang bisa ke UGM itu R dan T, Roy dan Tiva, bersama dengan tim kuasa hukum kami, tim pembela penegak keadilan, koordinatornya Pak Abdullah Al-Katiri. Oh, ini gedung pusat ya? Iya, di gedung pusat. Kan direktorat itu kan, direktorat. Terus jadi kita ke sana. R yang kedua lagi masih dengan Bambang Tri karena semalam kita baru dari Blora kan. Jadi dia absen. Nah, intinya kita menggeruduk lagi, bukan menggeruduk dalam arti tidak sopan ya, tapi seperti biasanya kami selalu datang dengan itikat baik, sama seperti waktu tanggal 19 Agustus. Tapi yang mencengangkan adalah beberapa pihak yang kami temui di gedung pusat, itu gedung pusat Balairung itu adalah gedung rektorat dan yang Cintaku di kampus biru, ya, walaupun tidak biru ya. Cintaku di kampus hijau agak bagaimana, agak daun. Ya, jadi pertama adalah kami disambut oleh serombongan mahasiswa yang mereka sedang punya kegiatan di gedung pusat tersebut. I see. Setelah kami bicara, mereka adalah mahasiswa S1, S2, dan S3. Dan mahasiswa S3 ada beberapa negara seperti itu. Ketika mereka melihat kami masuk ke gedung pusat, yang paling dikenal tentu saja Mas Roy Suryo ya. Gini. Di depannya. Oh, di depan. Mas, sorry maaf, jangan di belakang gini. Mas Roy ini gini ya. Mas Roy Suryo pasti lebih dikenal gitu ya, melihat Mas Roy datang kemudian saya dan serombongan kami, wah mereka langsung menyambut, langsung menghampiri kami dengan antusias, minta foto-foto begitu ya. Dan sayangnya nggak di-share ke kita foto-fotonya, karena mereka foto yang mereka yang foto, tapi kita ada beberapa. Nah itu kita foto-foto dengan mereka, dan nggak cuma itu, ternyata beberapa karyawan yang melihat kami juga mereka langsung berebutan juga minta foto. Nggak kalah dengan itu, pihak yang ketiga adalah para petugas keamanan. Ya, ketika kami masuk Selasar dan Mas Roy juga sebentar ada keperluan gitu, ternyata pada antusias untuk minta foto. Jadi itu adalah sikap yang sangat berlawanan dengan ketika kami berkunjung di tanggal 19 Agustus 2025. Pada waktu itu petugas security yang sama, kepala security-nya juga orang yang sama, para petugas security-nya juga sama ya. Menyambut kami itu dengan sikap yang sangat berbeda. Kesan kami sebetulnya pada tanggal 19 Agustus mereka nggak ngerti harus berbuat apa sebetulnya. Jadi bukan mereka merijek atau menolak atau resisten terhadap kami, tapi mereka nggak ngerti mau bagaimana, mau menyambut atau mau menolak atau bagaimana. Jadi mungkin mereka juga kaget waktu itu, tidak dalam kondisi siap untuk menerima kami, dan sehari sebelumnya kan ada insiden kan, dalam bentuk ketika kita soft launching. Ada keajaiban dalam bentuk buku yang bisa memadamkan lampu dan AC kan gitu kan, di tanggal 18 Agustus ya, ketika di kita UC soft UGM launching. Jadi ketika kita datang ke gedung pusat esok harinya tanggal 19 Agustus, mereka nggak ngerti mau gimana. Itu saya melihat seperti itu. Kemudian belum ada sebuah instruksi dari atas. Belum ada instruksi dari rektorat gitu, seperti itu.
Nah, sehingga mereka tidak tahu dan kemudian mungkin instruksinya juga salah. Jadi dari sisi humas atau apapun itu juga salah mengantisipasi kedatangan kami. Nah, karena sudah berlalu. Sorry, kalau mau memamerkan Jokowi white papernya di situ. Nah, di situ. Nah, dipegang Bro Alkatiri. Situ bro. Nah, ya ini silakan, Bro. Ini bukunya sudah ready ya. Nanti kita cerita tentang bagaimana peristiwa buku ini. Oke, saya lanjut. Jadi pada saat tanggal berapa tuh? Tanggal 12 September ya. 12 atau 11 tuh. Pokoknya antara 11 September itu kami datang ternyata disambut dengan sangat baik. Sepertinya banyak sekali mengidolakan atau jadi pendukung dari Mas Roy Suryo ya. Beliau sangat Tepatnya hari apa? Tepatnya hari Kamis. Oh, Kamis. Oke. Kamis ya. Kamis itu 11 September. Kalau nggak salah ya. 11 ya. Kamis 11 September itu kami disambut dengan sangat meriah. Mas Roy juga terlihat sepertinya banyak sekali pendukung, fansnya anak-anak mahasiswa itu. Dan ya udah kemudian security yang sama dengan yang menyambut kami seminggu yang Mas Roy ini saya kira senyum dan kumisnya ini yang bikin. Itu dia tuh yang mempesona banyak orang. Oke, silakan terus. Ya, kemudian security yang sama gitu merecognize wajah kita juga, tapi sikapnya sangat berbeda. Sikapnya jauh lebih welcome. Terus hospitality-nya juga jadi ke bawah. Kemudian tak lama kemudian juga pihak humas juga datang untuk menyambut dan ya sempat terjadi sedikit karena belum paham saja, tapi selanjutnya sangat ramah. Kemudian mengantar kami ke tempat yang sesuai seperti itu. Ya, intinya adalah berbeda sekali dengan tanggal 19 Agustus 2025. Seperti itu ya kesan kami. Jadi ini memang yang masih menjadi tanda tanya besar itu adalah bagaimana sikap dari rektorat kan, karena memang kami juga belum bertemu. Apakah kami terakhir bertemu dengan rektorat itu kan di tanggal 15 April. Rektorat itu berarti bukan rektor ya, pokoknya pegawai. Pegawai ya. Mulai dari rektor, mulai dari wakil rektor, mulai dari pegawai, pokoknya di sekitar rektorat ya. Petinggi lah. Kantor ya. Oke. Nah, dari situ ya ini kita di sisi human interest ya, bukan dari sisi itunya. Atau mau langsung kepada maksud dan tujuan kita? Iya. Saya apa maksud dan tujuan ya. Jadi ini saya bacakan di sini saja ya. Isi suratnya. Jadi maksud dan tujuan kami sebetulnya menindaklanjuti atau merespon dari apa yang menjadi pernyataan dari rektorat. Dalam hal ini adalah Bu Rektor, Ibu Ova Emilia, dan podcast yang dilakukan sekitar 23-24 Agustus. Sepertinya itu kan podcast yang mereka buat dan pernyataan pers yang dibuat oleh Bu Ova Emilia itu adalah hasil dari respon kedatangan kami di tanggal 19 Agustus dalam bentuk surat yang kami sampaikan, begitu kan? Kemudian direspon oleh rektorat, oleh Bu Rektor. Yeah. Nah, ada sebuah fakta berbasis narasi ya, bukan scientific base, bukan document base, tapi naratif base. Artinya pernyataan yang disampaikan oleh rektor, oleh Bu Rektor itu kami anggap sebagai naratif base, yang menyatakan bahwa ternyata ya yang membuat kita semua tercengang adalah bahwa Joko Widodo ini, ya menurut Bu Rektor, menjalankan perkuliahannya sampai menempuh sarjana itu bukan melalui prodi sarjana, tapi mengawalinya melalui prodi sarjana muda. Ya, walaupun dia tidak mention secara tegas, tapi dia sebut sarjana muda. Mention secara tegas juga itu kan. Memulai sarjana muda, kemudian melanjutkan ke sarjana. Ini kan sesuatu yang seakan-akan menjadi mengkonfirmasi dari beberapa dokumen yang disampaikan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Karena dari situ, nah justru kalau di Bareskrim itu yang tidak terlalu jelas. Di Bareskrim itu, di Tipidum waktu itu, Pak Juhandani itu justru nggak jelas. Mungkin karena ketidaktahuannya yang bersangkutan juga kan, bahwa menempuh jalur perkuliahan di UGM di Fakultas Kehutanan sampai mendapatkan gelar insinyur itu apakah melalui prodi sarjana atau melalui prodi sarjana muda, tampaknya Pak Johandan ini nggak ngerti atau Bareskrim nggak ngerti. Tetapi secara data dokumen yang disampaikan itu yang bikin kita tercengang, apalagi kami sebagai peneliti dari
dokumen Jokowi ini kan, dari ijazah Jokowi. Loh, ternyata ada beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa Joko Widodo ini ternyata adalah mahasiswa program sarjana muda, bukan mahasiswa program sarjana. Nah, kemudian dari sisi sarjana muda ini kemudian kan dikonfirmasi oleh Rektor UGM tanggal 24 Agustus 2025. Dan tadi ada hal yang menarik sebenarnya yang disampaikan Dr. Tiva dan menjadi judul dari video ini adalah perbedaan perlakuan yang 180 derajat itu loh. Itu what happened with UGM gitu. Silakan. Ya, jadi ini ada sebuah penjelasan yang kami temukan pada esok harinya ketika kami bertemu dengan tokoh-tokoh Jogja ya, tokoh-tokoh Jogja. Jadi ini kami ada 2 pertemuan setelah kami ke UGM, kemudian kami bedah buku di Universitas Islam Indonesia UII yang dihadiri oleh para tokoh Jogja sekaligus para komponen dari alumni Gajah Mada. Yang kemudian lanjut dengan malam hari kami juga masih bertemu dengan mereka. Besok paginya Jumat kami ditahan, nggak boleh pulang untuk ketemu lagi dengan mereka. Itu ada konfirmasi yang menjawab mengapa pada saat kami ke UGM itu kami mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda 180 derajat dibandingkan dengan ketika kami datang tanggal 18 sampai 19 Agustus 2025 itu ya. Jadi ternyata beliau ini mungkin klaimnya, tapi karena harus verifikasi dengan data kan, ya. Jadi beliau ini adalah ketua Kagama Sejahtera. Nah, ternyata komponen kagama itu banyak. Terus ada lagi ketua keluarga alumni magister S2 dan S3. Jadi magister dan doktor. Itu ada lagi. Kemudian ada komponen rela agama. Itu juga yang mengatakan kagama garis lurus tuh. Gitu ya. Jadi kagama tuh bukan satu-satunya organisasi ya? Kalau organisasi satu-satunya. Karena itu yang resmi. Hukum. Resmi dari kampus ya. Ini ada komunitas-komunitas alumni Gajah Mada. Dan mereka mengatakan pada saat pertemuan kami itu, sebetulnya yang mendukung RRT dan yang kemudian juga mendapatkan sebuah keyakinan bahwa ijazah Jokowi ini palsu secara scientific base ya. Jadi saya mesti katakan palsu secara scientific base berdasarkan penelitian kami, itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang masih percaya ijazah Jokowi asli dan yang masih mendukung Jokowi. Ya ini definitif ya, karena pernyataan itu bisa dikonfirmasi nanti pada waktu yang lain, nanti kita bisa teleponan ya sama beberapa komponen ya, ketua-ketua itu. Dan kemudian mereka menyatakan bahwa ini bukan hanya dari sisi alumni, tapi di dalam sendiri, di internal UGM sendiri, ya orang yang tidak orang yang meyakini atau masih membela Jokowi itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Jumlah yang mempercayai bahwa ijazah Jokowi secara scientific base itu palsu itu jauh lebih besar. Tetapi ya mereka dengan berbagai alasan yang bersifat personal itu tidak berani untuk speak up gitu kan, tidak berani untuk menyatakan. Sehingga apa? Ketika RRT ini yang notabene adalah bagian dari keluarga Gajah Mada, berani untuk bicara, berani untuk melakukan penelitian, maka mereka bahagia sekali gitu. Nah, jadi balik lagi kepada saat ketika kami berkunjung, ya sikap-sikap yang sangat alamiah yang kami dapatkan dari security, yang kami dapatkan dari karyawan-karyawan yang bertemu dengan kami di setiap sudut dari gedung pusat Balairung UGM itu, kemudian sikap para staf, sikap para administratur, juga para mahasiswa yang ada di situ, itu alami sekali. Mereka menerima kami, mereka sangat welcome, mereka wajahnya sangat ramah, bahkan faktanya adalah mereka minta foto-foto di dalam kantor itu pun gitu tanpa merasa ragu-ragu. Itu kan artinya bahwa itu ada sebuah sikap yang welcome. Jadi sangat berbeda. Mungkin asumsi saya adalah ketika mereka tampak resisten di tanggal 19 Agustus itu adalah karena mereka kebingungan bagaimana harus bersikap.
Tapi kemudian hari demi hari, apalagi kami dibantu sekali dengan Jokowi's White Paper ini, JWP ini, setiap hari ada sosialisasi, kami bedah buku di mana-mana, kemudian sambutan dari media sosial, netizen juga bagus sekali. Nah itu kan mereka baca juga kan, mereka simak juga podcast Era Channel, podcast yang lain, dari Sentana, dari Lengkap Update, dari mana-mana, kemudian RRT juga diwawancarai di mana-mana, kemudian bagaimana klarifikasi ataupun penjelasan yang dilakukan melalui media mainstream gitu ya. Itu semua membuat dalam waktu hanya rentang 1 minggu ya, 2 minggu ya, itu menghasilkan sebuah sikap yang sangat berbeda. Dan ini membahagiakan kami, membuat kami merasa yakin bahwa langkah yang kami lakukan itu tepat. Dan ini saat ini kan kami sedang melakukan sosialisasi ya. Jadi kemarin kami Muhibah itu ada 2 sisi yang kami lakukan. Pertama adalah kami mensosialisasikan mengenai kebenaran ini. Karena percuma kalau kebenaran ini hanya menjadi buku yang tidak terus sosialisasikan. Kemudian habis itu kami juga melakukan langkah hukum. Ya, langkah hukum itu dalam bentuk beberapa surat yang kami layangkan kepada pihak-pihak untuk menindaklanjuti langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Langkah yang pertama yang tanggal 19 Agustus di mana kami bersurat kepada UGM, kepada rektor, kepada dekan, kemudian kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang itu adalah petugas yang melekat di setiap lembaga yang dibayar, yang didanai oleh APBN ya kan, termasuk UGM. Kemudian kami juga melakukan bersurat juga kepada KPUD Solo. Ya ini semua adalah langkah-langkah hukum sesuai dengan undang-undang yang kami lakukan juga pada Muhibah kami. Selain kami melakukan diskusi dan sarasehan ilmiah dalam bentuk seminar dan bedah buku di beberapa titik ya di waktu kami Muhibah kemarin. Nah itu penjelasan kami kenapa 180 derajat. Bahkan ketika kami makan siang di warung yang sangat legend ya, di SGPC ya, Sego Pecel Bu Wiryo yang berdiri sejak tahun 1959 itu SGPC ya, yang sekarang adanya sop bayam pakai daging. Nah, sop bayam masih pakai ada daging itu? Masih. Itu jus sari tomat tuh kan legend sekali kan itu. Itu pada rebutan minta foto juga. Pengunjung yang notabene mereka adalah karyawan, ada dosen, ada mahasiswa juga kan. Internal dari UGM itu mereka berebutan minta foto juga. Terus ada serombongan alumni UGM yang dari Bandung, mereka rupanya lagi mengadakan katakanlah main lah gitu ya, liburan ke Jogja juga mereka berebutan minta foto. Artinya apa ya? Aura atau nuansa welcome ya, nuansa menerima dari hasil analisis kami terkait dengan ijazah Joko Widodo yang sudah kami bukukan ini terasa sangat berbeda. Artinya buku ini berhasil. Advokasi kami, para tim kuasa hukum kami, penjelasan kami yang nggak pernah selesai, maksudnya nggak pernah lelah gitu ya kami lakukan. Di setiap podcast, di media, di sosmed, di TV-TV, di media tulisan gitu ya, terus kami lakukan ya, dan rupanya alhamdulillah menghasilkan perubahan ya yang sangat drastis dari rakyat Indonesia dan khususnya adalah dari UGM. Gini Dok, kan selama ini kan sivitas akademika UGM itu ada juga yang merasa tersinggung. Kok di gebiah uya seolah-olah jelek UGM. Padahal generalisir gitu ya. Padahal bisa jadi permasalahannya direktur UGM sendiri, Ova Emilia, yang kita harus kritis kan, yang punya relasi kekuasa dengan Pratikno. Iya. Pratikno ini adalah satu-satunya menteri yang di state sendiri oleh Jokowi, dia yang dititipkan. Ya, satu-satunya menteri yang dititipkan gitu ya. Walaupun Pratikno kemudian bilang enggak lah katanya. Nah, itu. Tapi intinya adalah dia. Nah itu menunjukkan bahwa Jokowi, Pratikno, Ova Emilia adalah satu garis lurus ya gitu ya. Punya satu garis relasi ya. Ya relasi kuasa ya yang jelas gitu. Nah relasi kuasa ini yang memang menjadi fakta yang dilihat oleh kita semua. Itu menjadi sebuah koreksi kepada kami RRT. Yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh Jogja yang alumni UGM ya.
mereka mengatakan Mbak Tifa gitu kan. Iya. Mbak Tifa, kami koreksi ya. Jadi yang masih mendukung Joko Widodo dan yang masih percaya kepada ijazah Joko Widodo itu bukan representasi dari UGM loh ya. Dan yang masih membela kemudian memberikan sikap yang tidak baik kepada RRT itu bukan seluruh UGM loh ya. Karena faktanya yang masih melakukan itu hanyalah rektor UGM beserta dengan apa ya? Lingkarannya saja. Jadi bahkan bukan seluruh sivitas akademika atau seluruh pejabat UGM. Jadi ini harus dikatakan. Yang bicara siapa ini? Ini beberapa tokoh alumni. Ketua alumni yang tadi saya sebut, bukan ketua alumni Kagama ya. Tapi komunitas ya. Komunitas dan, alumni ya. Ya, dan mereka siap untuk diklarifikasi. Nanti kita akan mungkin by phone wawancara ya dengan mereka, nanti nama-namanya akan saya sampaikan. Tapi mungkin bukan hari ini karena kita juga butuh waktu. Supaya rame, supaya maksudnya seluruh Indonesia tuh tahu bahwa UGM itu bukan UGM secara keseluruhan. Mereka minta ada klarifikasi dari saya seperti itu. UGM itu yang masih membela Joko Widodo, yang masih mendukung, yang masih meyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu asli, itu cuma rektor struktural. Ya, beserta lingkaran kecilnya aja. Itu dikatakan seperti itu loh. Jadi ya mari kita lakukan verifikasi secara lebih akurat ya. Ya mungkin bersama dengan orang-orang atau tokoh, karena mereka juga berani kok gitu. Jadi tokoh-tokoh itu yang menarik adalah satu-satunya dari 3 kali bedah buku yang sudah kami selenggarakan. Yang pertama kami bedah buku bersama Relagama, itu adalah alumni di sana ya. Itu pertama kali kan di Jakarta minggu lalu. Pertama kali tuh. Kemudian bedah buku yang kedua itu di Pondok Pesantren Nguruki, Sukoharjo. Ini penting loh Nguruki. Nguruki kan tahu kan? Tahu. Asal dari salah seorang Abu Bakar Basir. Ustadz Abu Bakar Basir ya. Itu justru ini adalah bedah buku yang kedua di Solo di ABB. Ya. Kemudian yang ketiga bukan di UGM, tapi justru di universitasnya Profesor Mahfud MD. UII. Universitas Islam Indonesia. UI 1. Ya, UI 1. Dan yang menarik itu kan, UII ini adalah tempat yang sangat bersejarah karena dimulainya yang kami tulis di sini kan. Sejarah dimulainya pernyataan IP di bawah 3 itu. Betul, sejarah pernyataan yang menggegerkan semuanya dan membuat kami kemudian menjadi meneliti. Ya, itu kami muat di halaman pertama ya, di halaman awal di sini. Itu adalah pernyataan dari yang bersangkutan sendiri, Joko Widodo, tahun 2013 ketika ada sebuah seminar yang diadakan di Universitas Islam Indonesia di UII, di mana waktu itu Profesor Mahfud mengatakan ketika ditanya oleh Ibu itu Rosyana Silalahi ya, IP saya 3,8. Kemudian Joko Widodo waktu itu menyatakan IP saya di bawah 2 gitu kan. Nah ini yang menggegerkan kan, karena kalau memang dia adalah alumni UGM nggak mungkin seorang alumni UGM, sarjana UGM, insinyur kehutanan UGM itu bisa lulus dengan IP di bawah 2 kan. Nah sebetulnya kan asal muasalnya di situ, dan kami pertama kali universitas yang berani untuk menyelenggarakan bedah buku Jokowi's White Paper ini adalah UII di tahun 2002, dan kami apresiat sekali.